Ajak PKS gabung koalisi, PKB jejak politiknya ada waktu semut merah. Bahwa akhirnya PKB dan PKS merencanakan membuat koalisi. Menarik sesungguhnya ya. Makin menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak ada ideologi partai politik, yang ada adalah satu ideologi bersama, yaitu pragmatisme. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah. Tunjukkan bahwa kita ingin bersatu, bahwa ingin masyarakat damai. Tidak lagi partai-partai yang mana. Oh sangat, kalau itu hampir semua partai punya pikiran. Cuman saya berpikir, kenapa saya sebut semut merah? Kalau semut merah karena yang kecil-kecil aja deh, coba. Yang gajah-gajah buat sendiri, kecil-kecil buat sendiri, diadu. Kalau saya melihat dari sisi analisis politiknya, pertama memang ini menjadi koalisi yang seksi. Dari curug ideologinya, dia saling melengkapi. PKB cerdik, selain membangun koalisi ini ingin mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas berupa kalau dimunculkan nama Caimin, maka PKB akan mendapatkan dampak secara elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Ajak PKS gabung koalisi, PKB jejak politiknya ada waktu semut merah. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Saiful Huda mengaku bahwa partainya menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke koalisi yang sudah dibangun bersama Gerindra. Hal itu disampaikan Saiful Huda merespon pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhir Oktober lalu soal harapan PKS bergabung dengan koalisi PKB Gerindra. Dan komunikasi dengan PKS juga kita lakukan dengan partai-partai lain yang kita rasa punya irisan yang potensi untuk diajak bergabung. Habib tadi soal jalan ketiga, soal koalisi semut merah, apalah itu, tetapi yang diharapkan masyarakat sama seperti tahun 98-99 ketika kita mengalami pembelahan. Cuma satu memang yang belum ada, tidak ada seseorang pun solidarity maker atau orang tertentu. Maka yang perlu hari ini adalah sistem, nilai yang mempertemukan, yang saya sebut dengan kalimatun sawah, atau koalisi yang mempertemukan dan menyajikan itu sehingga masyarakat nggak was-was. Jangan ada Pilpres 2024 ini was-was. Bahwa akhirnya PKB dan PKS merencanakan membuat koalisi. Menarik sesungguhnya ya. Makin menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak ada ideologi partai politik, yang ada adalah satu ideologi bersama, yaitu pragmatisme. Padahal kalau kita lihat PKB dan PKS itu dua entitas Islam yang susah secara tradisional bergabung. Karena satu dianggap Islam tradisional, satunya Islam modernis. Karena kita tahu bahwa backbone dari PKB adalah kalangan Nahdliyin dan backbone dari PKS adalah kalangan Islam perkotaan. Tapi jangan lupa juga saya diingatkan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa PKS dan PKB pernah juga bekerja sama dalam mengegolkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah. Memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di PKS maupun juga PKB dan dalam rangka membentuk koalisi, karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing-masing kami tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama dengan partai lain. Dan ketiga ini nampaknya kami bersambutan ya, disambut baik juga dengan teman-teman yang lain, sehingga nampaknya cocok ini. Ajak PKS gabung koalisi, PKB jejak politiknya ada waktu semut merah.
Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Saiful Huda mengaku bahwa partainya menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke koalisi yang sudah dibangun bersama Gerindra. Hal itu disampaikan Saiful Huda merespon pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3 Oktober lalu soal harapan PKS bergabung dengan koalisi PKB Gerindra. Dan komunikasi dengan PKS juga kita lakukan dengan partai-partai lain yang kita rasa punya irisan yang potensi untuk diajak bergabung. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah. Memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di PKS maupun juga PKB dan dalam rangka membentuk koalisi. Karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing-masing kami tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama dengan partai lain. Dan ketiga ini nampaknya kami bersambutan ya, disambut baik juga dengan teman-teman yang lain sehingga nampaknya cocok ini. Habib tadi soal jalan ketiga, soal koalisi semut merah, apalah itu, tetapi yang diharapkan masyarakat sama seperti tahun 98-99 ketika kita mengalami pembelahan. Cuma satu memang yang belum ada, tidak ada seseorang pun solidarity maker atau orang tertentu. Maka yang perlu hari ini adalah sistem, nilai yang mempertemukan, yang saya sebut dengan kalimatun sawah, atau koalisi yang mempertemukan dan menyajikan itu sehingga masyarakat nggak was-was. Jangan ada Pilpres 2024 ini was-was. Bahwa akhirnya PKB dan PKS merencanakan membuat koalisi. Menarik sesungguhnya ya, makin menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak ada ideologi partai politik, yang ada adalah satu ideologi bersama yaitu pragmatisme. Padahal kalau kita lihat PKB dan PKS itu dua entitas Islam yang susah secara tradisional bergabung, karena satu dianggap Islam tradisional, satunya Islam modernis. Karena kita tahu bahwa backbone dari PKB adalah kalangan Nahdiyin dan backbone dari PKS adalah kalangan Islam perkotaan. Tapi jangan lupa juga saya diingatkan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa PKS dan PKB pernah juga bekerja sama dalam mengegolkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia.